Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas ANS, atau All Nations Sanctuary. Di Indonesia gereja ini masih dalam bentuk komunitas. Jadi jemaatnya dari gereja lain yang membentuk ibadah. Lihat video ini. Begin to establish it all across Indonesia. Kita harus terus bangun di berbagai kota di Indonesia. And supernatural dimensions are going to break out. Di mana hal-hal supernatural akan bisa terjadi secara nyata. They don't have to run here and there. Tidak. Di Surabaya mereka pernah menyewa tempat di BDI atau Bukit Doa Immanuel Perigen, kepunyaan Mawar Saron. Mereka tidak ada hubungannya dengan Mawar Saron, hanya sewa tempat. Komunitas di ibadah ini cukup unik karena 1. Ibadah dari awal sampai akhir berdiri. Mereka sangat antusias mendengarkan sang nabi atau rasul berbicara. 2. Penekanan terhadap nubuatan. Mereka banyak sekali nubuatan tentang Indonesia. Jemaat berkata yes, yes, yes. Sampai ada yang memelesetkan, itu gereja yes, yes, yes. Hahaha. Bagi kalian yang ngeroh, hobi dengan nubuatan, ini pasti sangat cocok karena mereka lebih gila dari yang lain. 3. Didirikan oleh Dr. Jonathan David. Bagi beberapa orang, menganggap beliau nabi dan rasul. Dan juga beliau yang membuat sekolah kenabian. Lihat web ini. Dr. Jonathan David adalah pendiri dan gembala senior All Nations Sanctuary, atau Full Gospel Center Muar, sebuah gereja berpemerintahan kerajaan di Muar, Johor, Malaysia. Beliau juga adalah rasul pemimpin dari International Strategic Alliance of Apostolic Churches, ISAC, sebuah jaringan gereja-gereja berpemerintahan dan para hamba Tuhan di seluruh penjuru dunia. Beliau telah diakui oleh para rasul dan nabi di seluruh dunia karena kontribusinya terhadap gerakan Tuhan masa kini melalui bukunya yang terkenal Apostolic Strategies Affecting Nations, Jemaat yang mengalami terobosan. Data link sumber akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau jadi nabi atau rasul seperti itu, hubungi mereka. Hahaha. Tanggapan saya. 1. Mujizat masih ada, tetapi sekarang tidak ada wahyuan lagi. Alkitab sudah sempurna. Yang ada saat ini adalah iluminasi atau pencerahan. 2. Jika ada orang berkata, Tuhan berkata sama saya, lalu bernubuat, maka perkataan itu bukan pewahyuan penambahan Alkitab, tetapi hanya bersifat share di dalam pencerahan. Akibatnya, perkataan orang tersebut tidak berotoritas seperti Alkitab. Artinya jika perkataan orang tersebut tidak dilaksanakan, maka tidak dosa. Berbeda dengan perkataan perintah Alkitab, jika tidak dilaksanakan berdosa. 3. Menurut Perjanjian Lama di Ulangan 18 ayat 20-22, kita bisa mengetahui orang tersebut benar nabi atau tidak, dari nubuatnya. Jika nubuatnya tidak terjadi, maka orang tersebut nabi palsu. Jadi jika ada pendeta yang berani bernubuat lalu nubuatnya salah, maka orang tersebut adalah nabi palsu. Menurut hukum Perjanjian Lama, nabi palsu harus mati. Kalau Perjanjian Baru, hukum kasih karunia. Kalau ngambil ayat Perjanjian Lama jangan yang enak aja, seperti Perpuluhan, ayat tentang nabi palsu harus mati diambil juga. 4. Nubuat adalah kasih karunia atau pemberian Allah untuk kepentingan Allah, terjadi pada saat tertentu. Jadi bukan didapatkan karena sekolah. Ayatnya 1 Korintus 12 ayat 10 dan Roma 12 ayat 6. Terakhir, saya kutip pernyataan Pastor Mike Christian Gembala Gereja Gibeon dari buku Beyond the Miracles. Semua orang senang mukjizat, semua orang mengharapkan mukjizat. Namun tahukah Anda bahwa Tuhan sebenarnya tidak terlalu tertarik membuat mukjizat dalam hidup kita? Tujuan Tuhan memberikan mukjizat sebagai penunjuk arah. Semua mukjizat diberikan agar kita mengarahkan pandangan kepada Dia, bukan kepada mukjizatnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.